Oke, sudah? Ya, sudah direkam, Pak, nggih? Sudah, Bu. Nggih, monggo Pak Son rumiyin. Assalamualaikum, Bu Ratna. Waalaikumsalam, Pak Son. Bagaimana kabarnya, Pak Son? Alhamdulillah, baik. Bu Ratna sendiri apa kabar? Pak, agak kurang baik, Pak Son. Loh, ada apa, Bu? Kalau saya perhatikan, akhir-akhir ini Bu Ratna terlihat murung dan kurang bersemangat. Itu dia, Pak Son. Apakah Pak Son hari ini ada waktu? Kebetulan anak-anak hari ini sedang pelajaran PJOK, Bu. Jadi saya ada waktu kosong sampai istirahat. Oke, kalau Pak Son ada waktu, saya mau curhat, Pak. Kebetulan kelas saya hari ini juga kosong karena hari ini jadwalnya juga pelajaran agama. Tapi ini membutuhkan waktu sedikit agak lama, Pak Son. Apakah Pak Son berkenan mendengarkan curhat dari saya? Tidak apa-apa, Bu. Monggo, saya siap mendengarkan cerita dari Bu Ratna. Oh iya, Pak Son. Jadi begini, Pak. Saya itu bingung, Pak Son, mulainya dari mana. Coba Bu Ratna ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Saya itu bingung, Pak Son. Minggu depan anak-anak kan sudah mulai ulangan tengah semester, toh Pak. Tapi di kelas saya itu, Pak, ada satu siswa saya itu yang jarang masuk sekolah, Pak. Lalu bagaimana, Bu? Apa yang Bu Ratna bingungkan? Coba Bu Ratna ceritakan lebih lanjut. Yang saya bingungkan itu, saya takut anak didik saya yang satu itu tadi tertinggal pelajaran, Pak, dikarenakan dia itu sering tidak masuk sekolah. Jadi menurut Bu Ratna, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Dari pembicaraan kita hari ini, saya itu menginginkan mendapatkan solusi yang terbaik, Pak Son, untuk anak didik saya tersebut, supaya permasalahan yang saya hadapi ini dapat menemukan solusi yang pas, Pak. Ya, Bu. Mudah-mudahan percakapan kita ini dapat menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan Bu Ratna ya. Iya, Pak Son. Begini, Pak Son. Terus terang, saya itu kepikiran, Pak, sama siswa saya yang satu itu. Karena ya bagaimana, nggih? Karena sebentar lagi sudah mau ulangan tengah semester, dan si anak tersebut itu, Pak, malah jarang masuk sekolah. Bahkan kalau dia masuk sekolah itu, datangnya itu mesti terlambat. Sampai sekolah itu kadang jam setengah 8, kadang juga jam 8 lebih, seperti itu, Pak Son. Kalau seperti itu, kira-kira apa penyebabnya siswa Bu Ratna sering tidak masuk sekolah itu, Bu? Jadi begini, Pak. Siswa saya ini, Pak, yang niku wau, yang jarang masuk sekolah dan kadang terlambat itu, kalau di rumah itu diminta orang tuanya setiap pagi itu menjaga adiknya yang masih balita, Pak Son. Karena setiap pagi itu ayah dan ibunya itu bekerja itu di rumah tetangganya, tetangga sebelahnya itu, sehingga si anak itu jarang masuk sekolah. Mungkin karena si orang tuanya itu selesai bekerjanya kadang sampai jam 9, kadang sampai jam 10. Jadi kalau si anak itu sekolah, adiknya itu tadi tidak ada yang menjaga, Pak Son. Lalu bagaimana pendapat Bu Ratna? Saya sudah pernah datang ke rumahnya, Pak, saat itu. Dan pada waktu itu saya melihat memang kondisinya, Pak. Siswa saya itu gimana, nggih? Sangat dibutuhkan sekali di rumah. Karena kalau siswa saya itu ke sekolah, di rumah itu tidak ada, Pak, yang menjaga adiknya di rumah, Pak.
Kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Ratna mengatasi hal tersebut? Mungkin nanti begini Pak solusinya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Juga nanti saya akan menemui si orang tua dari anak tersebut dan membicarakan permasalahan ini. Nanti kalau bisa saya akan memberikan solusi atau masukan kepada orang tuanya supaya Pak Son, bekerjanya itu bisa berangkat lebih pagi. Jadi nanti sekitar jam 6 atau setengah 7 itu sudah bisa pulang kembali dan si anak itu bisa masuk sekolah, bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Mungkin yang saya lakukan seperti itu Pak Son. Apa bisa Bu orang tuanya berangkat lebih pagi? Insya Allah bisa Pak. Karena kan rumahnya tetangganya itu kan tidak terlalu jauh. Nanti kalau berangkatnya lebih pagi, pekerjaannya kan akan lebih cepat selesai, Pak. Jadi dari sisi keduanya itu tidak ada yang dirugikan. Dari si orang tuanya nanti bekerjanya lebih sudah selesai, dan si anaknya nanti kan bisa sekolah, bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya, seperti itu, Pak Son. Nah, itu bagus Bu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah meminta orang tuanya untuk berangkat lebih pagi? Iya Pak, nanti segera mungkin saya akan menemui orang tuanya. Kalau bisa nanti saya bersama dengan kepala sekolah saya untuk datang ke rumah si anak tersebut untuk membicarakan masalah ini dan insya Allah nanti kami akan memberikan solusi yang terbaik. Intinya solusinya itu tidak merugikan si orang tuanya tersebut. Dan untuk si untuk teman-teman untuk membantu si anak tersebut menyampaikan materi kepada temannya itu agar materinya tidak tertinggal. Siapa yang Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bu Ratna ini? Ya, mungkin nanti yang akan saya libat saya sendiri ya Pak, saya sendiri, setelah itu Bapak Kepala Sekolah, terus orang tua dari si anak tersebut, dan yang paling penting nanti anak tersebut saya akan meminta bantuan dari kelas 6, anak didik saya dari kelas 6 nanti untuk membantu temannya itu Pak, untuk memberikan materi-materi atau catatan-catatan yang telah didapat niku biar dipinjamkan kepadanya, ngoten. Bagus sekali Bu, memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Ratna sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dialami murid Bu Ratna tadi yang jarang masuk sekolah karena sibuk membantu orang tuanya jaga adiknya yang ditinggal orang tuanya bekerja di rumah tetangga sebelahnya. Itu Bu ya? Iya Pak Son. Pak Son, terima kasih sekali karena Pak Son hari ini sudah mau mendengarkan curhatan dari saya. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan sebagai wali kelas supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sama Bu. Bu Ratna memang hebat. Semangat ya Bu. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega Pak, sudah tidak bimbang lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Son, terima kasih atas masukan dan sarannya dari Pak Son. Sama-sama Bu Ratna. Terima kasih Pak Son. Mungkin di lain kesempatan nanti kalau saya ada masalah di kelas saya ataupun di luar kelas saya bisa curhat lagi dengan Pak Son. Terus nanti bisa seperti ini lagi bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dan Pak Son pokoknya bisa menjadi sahabat saya, sahabat tempat curhat saya, tempat mencari kritik, saran dan masukan seperti itu ya Pak Son.
Iya Bu, dengan Oke, senang hati Bu. oke. Saya minta maaf Kapan-kapan nih kita, Pak Son kalau sudah mengganggu waktu istirahatnya Pak Son. ya Bu, Nggih, hari sama-sama. ini demikian, Pak Son nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Son. Lanjut saya yang jadi Nggih, kunci Bu ya. langsung Pak Son. Assalamualaikum Bu Ratna, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Son. Bagaimana kabar Pak Son? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada apa Pak Son? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya, mohon maaf Bu Ratna, hari ini sedang sibuk. Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya. Oh tidak Pak Son, sekarang tidak sibuk. Ini lagi santai Pak Son. Memangnya ada. Iya, maaf Bu Ratna, saya mau ngobrol sebentar nih. Saya sedang bingung Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Ratna, ada sesuatu yang saya dapatkan. Ada apa Pak Son? Silahkan Pak Son bisa ngobrol santai dengan saya. Siapa tahu saya dapat membantu Bapak menemukan solusi yang sedang Pak Son hadapi. Gini Bu, siswa saya itu kok kurang bersemangat ya saat pembelajaran. Ketika saya ajak tanya jawab, itu hanya 1 atau 2 anak saja yang merespon. Yang lainnya itu ngobrol sendiri, kemudian bermain-main sendiri, terus main coret-coret, ada yang berbicara dengan teman-temannya, ada yang saling melempar dengan teman-temannya, kertas yang berserakan gitu Bu. Pokoknya susah Bu, murid saya ini tidak fokus gitu. Jadi pada saat pelajaran itu kurang konsentrasi Bu Rana. Oh, begitu ya. Jadi banyak sekali Pak permasalahan Pak Son di dalam kelas. Apakah ada permasalahan yang lain Pak Son? Tidak ada sih Bu. Nah, mungkin hanya itu yang saat ini menjadi permasalahan di benak saya Bu. Jadi permasalahan yang ada di dalam kelas Bu. Oh iya Pak Son. Apa yang ingin Pak Son dapatkan dari siswa-siswi Pak Son? Ini Pak Son megang kelas berapa Pak Son? Saya pegang kelas 4 Bu. Ya. Saya itu menginginkan siswa-siswi saya itu memiliki semangat dalam pembelajaran di kelas, kemudian fokus, sehingga anak-anak itu benar-benar mendapatkan ilmu itu, tidak hanya di sekolah itu hanya bermain-main saja. Gitu. Oke, jadi Pak Son menginginkan anak didik Pak Son itu semangat mengikuti pelajaran, terus bisa fokus, begitu ya Pak Son? Iya Bu, supaya motivasinya itu motivasi belajarnya itu tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang saya berikan. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi yang saya sampaikan itu turun dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Oh, begitu. Kalau dari pengamatan Pak Son, siswa yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu siswa yang seperti apa, Pak? Gimana Bu ya? Ya, siswa yang menurut saya itu memiliki motivasi belajar yang tinggi itu
apabila mereka aktif merespon, diberikan pertanyaan itu bisa menjawab, kemudian aktif mengerjakan tugas, itu Bu. Oke, jadi aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas begitu ya Pak Son? Iya. Terus, apakah ada yang lain selain yang dikatakan oleh Pak Son itu tadi? Apalagi Bu ya? Mungkin memiliki catatan materi di bukunya Bu. Nah, jadi itu Bu, dengan mereka mempunyai catatan materi itu akan bisa dibuat untuk belajar lagi di rumah. Oke, jadi 4 ciri untuk siswa yang memiliki semangat dan motivasi belajar tinggi tadi. Yang pertama kan mengerjakan tugas, terus semangat dalam mengikuti pelajaran, ada lagi mencatat materi, yang idealnya seperti itu ya Pak. Iya. Nah, kalau yang idealnya itu kan ada di angka 10 ya Pak. Menurut Pak Son, murid Pak Son sekarang itu berada di rating berapa Pak? Dari rating 1 sampai 10 Pak? Beragam sih Bu. Kalau di rata-rata di kisaran angka 5 sampai 6 Bu. Oh, posisinya berarti berada di angka 5 dan 6 nggih Pak, seperti itu nggih. Iya. Menurut Pak Son, siswa Pak Son tadi kan berada di rating antara 5 dan 6. Nah, kendala apa yang dihadapi oleh Pak Son sehingga anak didik Pak Son itu berada di rating 5 dan 6 itu tadi, Pak? Karena faktor keluarga dan lingkungan Bu ya, juga berpengaruh ke peserta didik, karena keluarganya itu mayoritas itu merantau, ditinggal orang tuanya. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Papua, merantau gitu Bu. Jadi anak itu tinggal di rumah sama kakek neneknya, sehingga kurang pengawasan atau pantauan dari orang tua, hingga anak itu bisa dikatakan ada ruang kebebasan gitu Bu. Jadi tidak mau belajar, kemudian ya pengaruh lingkungan, faktor mungkin HP dan lain sebagainya itu mempengaruhi siswa tersebut Bu. Oh, alah begitu toh Pak. Lumayan juga nggih Pak, tantangan Pak Son itu menurut saya nggih sedikit sulit lah. Oke, untuk seperti itu kan kalau memang permasalahannya seperti itu kan lumayan sulit nggih Pak. Kalau untuk anak didik Pak Son itu mendapatkan rating di angka 10 itu sulit nggih. Kalau Pak Son ingin melihat murid-muridnya itu menurut Bapak dari permasalahan-permasalahan itu tadi, yang diharapkan siswa-siswinya Pak Son itu berada di rating berapa Pak Son? Dengan kondisi seperti ini di angka 7 saya kira sudah baik Bu. 7 sampai 8 itu saja sudah luar biasa Bu. Oh iya, berarti kalau Pak Son itu menginginkan anak didiknya berada di rating antara 7 dan 8, langkah apa yang akan dilakukan Pak Son agar anak didik Pak Son itu dapat mencapai rating yang Pak Son harapkan itu tadi? Mungkin perlu adanya penyegaran gitu Bu di dalam kegiatan pembelajaran itu. Mungkin saya akan melakukan speaking, kuis, dan juga memberikan sedikit motivasi saat mereka belajar, agar mereka tahu bahwa belajar itu adalah hal yang sangat penting, terutama untuk masa depan mereka sendiri.
Ya. Kalau memang seperti itu, apa tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Son? Yang saya lakukan akan merancang suatu pembelajaran yang menyenangkan, Bu, dengan melihat minat bakat siswa, misalnya dengan melakukan experiment itu tadi, dan melihat kesiapan siswa menggunakan asesmen diagnostik, kemudian menggunakan video pembelajaran yang dilanjutkan dengan pemberian kuis yang menarik itu, Bu. Oh, sangat bagus sekali Pak Son kalau memang seperti itu bisa dilakukan. Mungkin menurut saya juga sangat bagus sekali itu. Terus dari rencana yang Pak Son itu tadi sudah dikatakan, nggih, itu kapan Pak akan bisa dilakukan? Saya pikir secepatnya, Bu. Mungkin minggu ini, karena hal baik harus secepatnya dilaksanakan. Karena kasihan, Bu, kalau tidak segera saya terapkan ini, kasihan sama anak didik saya yang kurang maksimal ke dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baiklah Pak Son. Dari obrolan kita hari ini Pak Son, mungkin Pak Son mendapatkan apa Pak Son? Saya mendapatkan dari obrolan ini pencerahan dari Ibu, yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya siswa-siswi yang tidak memiliki semangat dalam belajar dapat berubah dan memiliki semangat belajar lagi. Itu, Bu. Jadi saya lebih merasa dikuatkan. Nah, ini awalnya saya ragu akan melakukan hal yang akan saya lakukan, tapi setelah melakukan obrolan sama Bu Ratna, saya lebih menjadi semangat dan lebih kuat lagi akan melakukan langkah-langkah yang saya obrolkan tadi, Bu. Oke Pak Son, saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang tadi telah direncanakan oleh Pak Son dapat berjalan dengan baik. Pak Son bisa menemukan solusi yang terbaik untuk anak didiknya tadi sehingga apa yang diinginkan oleh Pak Son nanti bisa sesuai harapan dari Pak Son, oke? Kalau begitu, sampai bertemu di lain kesempatan lagi Pak Son. Saya ingin mendengarkan cerita yang baik-baik dari Pak Son setelah Pak Son melaksanakan rencana yang telah dibuat tadi. Terima kasih, Bu, atas waktu, kemudian saran masukannya, arahannya, sehingga saya lebih kuat lagi, lebih semangat lagi. Kita jadwalkan di lain kesempatan, Bu, ya. Kita ngobrol lagi. Mungkin Ibu juga akan melihat dari hasil apa yang saya rencanakan tadi. Terima kasih, Bu Ratna, atas waktunya. Assalamualaikum, Bu Ratna. Sama-sama Pak Son. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan Pak Son. Ya, Bu. Ini dimatikan atau tidak, Bu? Rekamannya diberhentikan? Iya Pak, mungkin nggih. Berhentikan nggih? Nggih.